sama membaca firman-Mu lagi. Tuhan, Amin. dapatkan waktu beberapa menit ke depan ini Ya. kami bisa betul-betul terbuka dengan hati yang lembut juga untuk menerima firman-Mu Tuhan. Tuhan, bawalah firman-Mu bisa membuat kami ya terus bertumbuh ya Tuhan, semakin mengenal-Mu, mengenal kehendak-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita baca Lukas pasal 10 ayat 12 sampai 37. Lukas pasal 10 ayat 12 sampai 37. Oke, sudah dapat semuanya? Udah dapat. Oke, ayat 12. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Yesus mengecam beberapa kota. Ayat 13. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Beda ayat 14. Kakak Jamra ini dari Matius berapa lagi, Kak? Lukas pasal 10 ayat 14. Ya. Ya, ayat 14. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Masing-masing satu ayat. oh iya ya Kak. Ya, selanjutnya Bella. Bella bisa? Aku ada. Oke. Ada. Ayat 15. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kembalinya ke 70 murid. Ayat 17, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Ayat 18, lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kelejengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ayat 20, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin. Sherlyn. Ucapan syukur dan bahagia. Ayat 21, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ayat 22. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak,
dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. LT 23. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat." Raul Ayat berapa ya, Kak? 23. Raul ayat 24. Salah. Iya, 24. 24. Alkitab saya keluar lagi. Maaf. Ayat 24 ya? Ya. Amin. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Riki ayat 25. Oke. Aneh Halo, ayat 25 ya, Kak? ya. Ya, Lukas 10 ayat 25. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Berarti ya. Maaf terlambat sebelumnya. Ayat 26. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Ayat 27. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat 28, kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Mute. Bida. Belum ada mute mic-nya. Masih di mute itu. Masih ke mute, Kak Bida. Sinyal mungkin, Kak? Itu. Udah. Sudah. Halo Kakak bisa. Iya, Kurang sudah. dengar, Kak, aja marah. Oh, tidak apa-apa. Santai-santai. Duh. Kak, ini tadi yang Kakak yang baca tadi bisa dengar. Saya tidak kurang dengar, Kak, ada marah. Dari ayat berapa ya kira-kira? Setelah Rut tadi ayat 29 sekarang. Oh iya, Kak. Ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Demikian. Ayat 30, jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Ayat 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Amin. Ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Amin. 35, keesokan harinya ia menyerahkan
2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ayat 36, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ayat 37. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin, puji Tuhan. Porsi kita sampai di sini. Teman-teman masih ingat nggak selama minggu kemarin kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Inkarnasi. Kemudian setelah itu kita membahas apa? Manusia, sisi manusia dari manusia penyelamat disebut dengan apa? Kebajikan insani Tuhan Yesus nggak? Amin, benar sekali. Kebajikan insani Tuhan Yesus, dan ini masuk ke dalam moralitas yang tinggi gitu. Kebajikan insani Tuhan Yesus ini adalah moralitas yang sangat tinggi, yang tinggi daripada yang lain, daripada manusia pada umumnya. Dan dalam beberapa hari kemarin kita membahas mengenai kebajikan insani Tuhan Yesus. Dia adalah rendah hati, sehingga dia mengajarkan murid-murid untuk tidak berambisi, karena ambisi itu sumbernya dari si jahat. Kemudian yang kemarin kita membahas mengenai Tuhan Yesus itu tidak memiliki rumah. Ada yang masih ingat? Lebih spesifik dari dia tidak memiliki rumah. Tuhan Yesus itu hidup seperti apa gitu di dalam dia melayani? Hidup menderita. Ya, betul sekali. Ricky, puji Tuhan. Lahirnya di palungan. Iya, benar sekali, lahirnya di palungan. Dia tidak memiliki rumah ya, hidupnya menderita. Ini kebajikan dari manusia penyelamat gitu. Kebajikan adalah sisi dari manusia, dan ini adalah moralitas yang tinggi. Oke, kita akan masuk dalam porsi malam hari ini. Kita fokus kepada orang Samaria yang murah hati. Di dalam porsi ayat 25 sampai 37, bisakah teman-teman menemukan kunci atau isi di dalam ayat yang menyebutkan kebajikan insani dari manusia penyelamat? Ayat 27, Kak. Ayat 27. Ada lagi yang lain? Kebajikan dari manusia penyelamat yang digambarkan di sini sebagai orang Samaria yang murah hati. Ada? Ayat 33. Ayat 33. Amin. Puji Tuhan. Ada 2 ayat. Selain ayat 33 kan yang tadi ada ayat 27, ayat 33, ada lagi yang tambah satu yang lebih tepatnya. Ayat 21 kata Ruth 21. Porsi 2 ayat 25 sampai 37. 28. Ayat 28-nya. 28. Oke, ayat 28. Kak Iva langsung ini ya, di ayat 27 itu berbicara mengenai, ini adalah perkataan dari ahli Taurat ya. Di ayat 27 itu adalah perkataan dari ahli Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, karena Tuhan Yesus berkata kepada ahli Taurat ini apa yang tertulis di dalam hukum Taurat. Dan ahli Taurat ini kasih tahu, ini loh isinya, itu di ayat 27. Kemudian 28, ini perkara perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tuhan Yesus berkata bahwa perbuatlah demikian yaitu perkara mengasihi Tuhan. Berarti ini berarti lebih condong kepada manusia, lebih condong kepada
ahli Taurat ini harus itu yang dia lakukan. Tapi sebagai manusia penyelamat, apa yang dia lakukan ketika dia melihat orang yang dari Yerusalem turun ke Yeriko, yang dia babak belur, yang dia dirampok habis-habisan bahkan sampai setengah mati. Ayatnya ada satu yang tadi Bella sudah sebutkan. Kak Yoel boleh minta tolong untuk tampilkan screen-nya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berusaha menjawab, puji Tuhan. Ayat 33 dan 34. Sini kita bisa melihat ya. Inilah kebajikan insani dari manusia penyelamat. Lukas pasal 10 ayat 33 yang brothers boleh tolong membacanya. Lalu datang orang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yang 34 yang sisters. Dia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Kita bisa melihat kebajikan insani manusia penyelamat di dalam ayat ini. Yang ditampilkan itu apa saja? Di ayat 33 dan 34. Sisi manusia dari manusia penyelamat. Itu dari Tuhan kita gitu. Di ayat 33 ketika seorang Samaria ini melihat orang itu atau orang yang babak belur ini, apa yang terekspresi dari dirinya? Belas kasih. Amin, betul. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Puji Tuhan. Satu ya. Ayat 34. Apa yang dia lakukan? Apakah dia hanya hatinya tergerak oleh belas kasihan saja dan dia diam saja? Atau ada yang dia lakukan, dia kerjakan? Membalut luka-lukanya, lalu menyiramnya dengan minyak dan anggur. Amin. Kemudian apa lagi yang dia kerjakan? Membawanya Menaikkan dan perawat. Menaikkan orang itu, ya betul. Jadi yang pertama membalut luka-luka, sesudah ia menyirami pertama berarti kalau ikut alurnya ya, pertama itu dia menyirami dengan minyak dan anggur, membalut luka-luka, menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, yang keempat membawanya ke tempat penginapan, dan yang kelima merawatnya. Puji Tuhan, kita akan bahas nih, maksud dari ayat 34 ini apa? Gitu. Kita akan melihat sama-sama dalam poin kebenaran, tapi sebelum tampil di situ, Kaifa mau tanya sedikit nih. Kenapa di Lukas pasal 10, ayat 25 sampai 37 ini, Tuhan Yesus mengumpamakan atau menggambarkan diri Tuhan Yesus sendiri ini sebagai seorang Samaria yang murah hati. Kenapa Tuhan Yesus itu tidak menggambarkan dirinya itu orang apa ya? Orang Galilea karena Tuhan Yesus dibesarkan ya di tempat itu, atau orang Yerusalem, atau Tuhan Yesus karena dilahirkan di Bethlehem, Tuhan Yesus sebagai seorang Bethlehem yang murah hati. Apakah ada yang bisa? Mungkin kalau nggak salah ya, orang Samaria ini ada dulu itu bertengkar sama apa sama yang Yahudi. Iya ya, Yahudi ya. Ya. Nah itu digambarkan bahwa walaupun mereka dulunya bermusuhan, tapi di situ dia menggunakan kasihnya, dia nggak pakai masalah-masalah yang dulu untuk menolong seorang yang sedang dalam masalah gitu. Ya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih ya buat jawabannya, Ricky. Sangat bagus. Kita lihat ya, kenapa Tuhan Yesus memakai orang Samaria. Orang Samaria itu benar yang tadi Ricky sudah sebutkan. Orang Samaria itu
adalah orang yang orang yang tidak bisa bersatu ya dengan orang Yahudi atau orang Israel asli, karena orang Samaria ini adalah orang Israel campuran gitu. Bagi orang Yahudi, orang Israel asli, orang Samaria ini tidak pure, tidak murni. Mereka memiliki darah campuran. Jadi di pandangan orang Yahudi, mereka itu tidak ada status gitu. Dan kenapa Tuhan Yesus memakai orang Samaria? Karena yang bertanya kepada Tuhan Yesus itu di ayat 25 adalah ahli Taurat. Jadi Tuhan Yesus mau menunjukkan di sini sebenarnya ahli Taurat itu kan dia sombong gitu kan. Dia berkata bahwa dia itu mau memperoleh hidup yang kekal gitu. Terus apa yang harus dia lakukan? Dengan tujuan di sini tuh bukan murni karena dia mau mencari Tuhan ya, tapi di situ sudah tercatat bahwa di ayat bahwa dia itu mau ayat 25, dia mau mencobai Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus memakai orang Samaria ini menunjukkan bahwa sebenarnya orang ahli Taurat inilah yang membutuhkan kasih gitu. Dia bukan untuk bukan dialah yang bisa mengasihi orang lain, tetapi dia itu membutuhkan orang lain mengasihi dia. Karena betapa malangnya dia gitu, di bawah tuntutan hukum Taurat. Oke, kita masuk ke dalam porsi poin-poin penting kebenaran. Dalam poin penting kebenaran yang pertama ya, Kak Iva baca dulu. Dalam Lukas pasal 10 ayat 34 sampai 35 sambil bisa melihat ya ayat di dalam Lukas pasal 10 34 35, semua aspek dari perhatian orang Samaria yang murah hati bagi orang sekarat ini menggambarkan manusia penyelamat menunjukkan sepenuhnya standar titik-titik yang tinggi. Moralitas. Amin, puji Tuhan. Standar moralitas gitu. Kemudian dalam titik-titik yang menyelamatkan. Kalau untuk menyelamatkan manusia, orang gitu, kita menerima keselamatan itu apa yang kita perlukan? Efesus 2 ayat 8. Apakah kita berusaha sendiri? Kita melakukan A, B, C, D, kebaikan ini, kebaikan itu, terus kita bisa Kasih memperoleh karunia. Kasih ya. karunia. Amin, benar sekali. Kasih karunia atau anugerah. Puji Tuhan ya, di sini menunjukkan bahwa standar moralitas yang tinggi dalam kasih karunia atau anugerah yang menyelamatkan. Puji Tuhan, 1.1. Membalut luka-lukanya titik-titik dia. Membalut luka-luka di situ itu untuk apa? Di ayat 34 ya. Manusia penyelamat ini membalut luka-luka dari orang yang sekarat ini. Tujuannya itu untuk apa? Membalut luka. Bukan. Menyembuhkan, benar sekali. Kemudian yang kedua, menuangkan minyak dan anggur ke atas luka-lukanya, memberi dia. Jadi minyak dalam Alkitab itu di lambang dari minyak itu apa di dalam Alkitab? Roh Kudus. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Dan titik-titik ilahi anggur. Jadi setelah disembuhkan, ini kan disembuhkan. Kalau kita lihat alurnya itu di sini kan di ayat Alkitab bilang sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Berarti pertama itu ketika keselamatan ada, ketika Tuhan mengaruniakan keselamatan kepada kita, itu yang pertama kan dia memberikan kepada kita itu Roh Kudus dan titik-titik ilahi. Kemudian dia menyembuhkan kita, menyembuhkan luka-luka kita. Titik-titik ilahi ini apa? Selain Roh Kudus yang dia berikan, apa yang dia berikan? Kalau ada ikut kelas, bukan kelas tapi webinar dari Bapak Sigit. Bapak Sigit ada sebut kata itu. Satu hayat, kata. hayat. Amin. Masih ingat ya? Hayat ilahi. Hayat ilahi ini adalah Allah itu sendiri atau hayat Allah gitu.
hayat. Kenapa pakai kata hayat? Karena kalau cuman bilang hidup, itu cuman menuju kepada apa, hidup kan bernafas gitu kan, menuju kepada apa yang kita kerjakan setiap hari. Tapi ketika bilang hayat ilahi, kita bisa menggolongkan kepada ada hayat tumbuhan, ada hayat manusia, ada hayat hewan. Di sini adalah hayat ilahi. Kalau di dalam Alkitab membahas hayat ilahi itu bahasa aslinya adalah zoe. Itu adalah hayat ilahi. Kalau suke itu adalah hayat jiwa manusia. Kalau bios adalah hayat tumbuhan gitu. Tapi ketika bilang zoe itu adalah hayat ilahi. Jadi puji Tuhan ya, di sini ada yang ditambahkan. Amin. Yang ketiga, meletakkannya di atas tunggangannya sendiri, seekor keledai, membawa dia dengan sarana yang rendah dengan cara yang titik-titik pula. Rendah pula. Amin, puji Tuhan. Karena mengulangnya di sarana yang rendah dan cara yang rendah. Puji Tuhan. Terima kasih Bella. Yang keempat, membawanya ke sebuah rumah penginapan. Membawa dia ke titik-titik rumah penginapan setelah orang diselamatkan gitu kan. Setelah orang diselamatkan, ada Roh Kudus yang kita terima, ada hayat Allah atau hayat ilahi yang kita terima, kita dipulihkan, kita disembuhkan gitu kan. Selanjutnya apa yang harus kita terima gitu. Apa yang harus bukan kita terima ya, tapi kemana kita harus pergi? Membawa dia ke rumah Tuhan. Amin, benar sekali. Gereja, rumah Tuhan, gereja. Amin, puji Tuhan. Benar sekali. Memperhatikannya titik-titik melalui gereja. Yang kelima. Yang tadi kan sudah gereja. Setelah orang itu rumah penginapan ini membawa dia ke dalam gereja gitu kan. Setelah itu apa yang dikerjakan? Di dalam gereja. Gereja itu bukan gedung ya teman-teman. Gereja adalah eklesia. Orang-orang yang keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terang. Memperhatikannya. Kalau memperhatikan ini, apa sih maksud dari memperhatikan ini? Di dalam gereja, melalui gereja. Gereja kan kita nih. Kalau ada orang yang sudah diselamatkan, apa yang harus kita lakukan nih terhadap orang ini? Melayani. Amin, kita layani. Apalagi? Mengasihi, Kak. Mengasihi. Apalagi? Mengampuni. Merawat. Amin. Merawat. Amin. Puji Tuhan ya. Mengasihi, melayani, ini adalah bagian dari kita merawat orang yang telah diselamatkan ini. Puji Tuhan. Sekarang yang keenam, membayar rumah penginapan itu baginya titik-titik gereja demi dia. Apa yang Tuhan lakukan, atau di sini manusia penyelamat ini, orang Samaria yang digambarkan sebagai orang Samaria ini, lakukan ketika gereja, ketika umat Allah telah memperhatikan orang yang ini, orang tadi yang terluka dan telah dipulihkan. Apa yang Allah akan lakukan bagi kita Memberi kalau sekarang? berkat. Amin, puji Tuhan, kita diberi berkat ya. Puji Tuhan. Jadi hari ini inilah sebenarnya isi dari keselamatan kita hari ini ya, keselamatan yang diberikan kepada kita. Bahwa ketika kita sebelum diselamatkan, kita juga adalah orang yang babak belur gitu. Kita adalah orang yang sungguh kasihan, tapi puji Tuhan kasih karunia-Nya datang menjangkau kita. Sehingga Dia menyembuhkan kita, Dia memulihkan kita, bahkan Roh-Nya itu tinggal di dalam kita, dan kita di dalam gereja. Kita hidup di dalam hidup gereja untuk menerima apa? Menerima perawatan. Bagi siapa saja yang merawat kita sebelumnya, mereka adalah orang-orang yang menerima berkat. Dan hari ini bagian kita juga merawat orang-orang yang Tuhan telah bawa ke dalam gereja, ke dalam setiap kita orang-orang yang telah keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terang-Nya. Amin, puji Tuhan. Ada masukan,
atau pertanyaan? Amin. Sudah jelas ya? Sangat jelas kayaknya ya. Kalau tadi sore nih, karena kayaknya ini udah tenang, berarti udah jelas ya. Tadi sore ini ada yang bertanya, kenapa kalau yang tadi sore ini ada Bella, ada Shirley, jadi mereka udah tahu nih jawabannya. Tadi sore ada yang tanya, jadi Kaifa tanya nih di sini ya, siapa tahu ada yang tahu, jadi bisa sharing lagi. Tapi selain Sherlyn dan Bella ya yang jawab, maksudnya jangan Sherlyn dan Bella yang jawab karena mereka udah tahu jawabannya. Kenapa orang ahli Taurat ini, dia itu kan ahli Taurat kan, berarti tahu firman Tuhan. Tapi kok dia bisa memiliki hati yang mau mencobai Tuhan Yesus gitu? Bukankah dia tahu firman Tuhan? Dia tahu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kan di dalam 5 kitab Pentatuk ini kan salah satu yang dia sudah sebutkan di sini perkara mengasihi Tuhan. Tapi kan kalau mengasihi tidak mencobai kan. Seni kok hatinya itu jahat gitu mencobai Tuhan. Siapa yang mau coba? Mungkin ada LT, ada Wahyu, India, Cak. Pertanyaannya tadi apa, Kak? Maaf, kurang dengar tadi karena di kelompok juga. Nah, ahli Taurat di Lukas 10 ayat 25. Iya. Ahli Taurat berarti sangat tahu kitab Taurat ya. Kitab Taurat ini adalah kitab Pentatuk, kitab Musa, Kejadian sampai Ulangan. Nah, tapi kenapa dia itu menjadi orang yang hatinya itu jahat gitu, mencobai Tuhan. Sedangkan dia kan tahu bahwa harus mengasihi Tuhan. Tapi kok dia mencobai Tuhan? Kalau sepemahaman aku ya, Kak, mereka itu tipe orang yang melayani untuk dipuji gitu, Kak. Jadi mereka itu ketika Tuhan Yesus ini pengajarannya baik dan banyak orang yang kagum sama Tuhan Yesus itu sendiri, mereka merasa apa yang diajarkan Tuhan Yesus ini nggak benar dan nama mereka tersingkirkan sama Yesus ini. Jadi kayak mereka pingin gitu, mereka diakui sama semua orang, bukan Yesus ini. Kalau sepemahaman aku, Kak. Amin, puji Tuhan. Ada lagi yang mau jawab? Saya, Kak. Ya, silakan. Menurut saya, karena ahli Taurat ini merasa dirinya itu udah paling benar gitu. Kedua, dia juga membenarkan dirinya teruslah. Padahal sebenarnya dirinya itu adalah dalam kebutaan gitu, Pak. Jadi dia nggak tahu sebenarnya apa makna dari mengasihi itu bagaimana gitu ya kan. Amin. Gitu, Kak, menurut saya. Men, puji Tuhan. Benar sekali yang dijawab oleh Ica dan Raul. Karena mereka itu hanya menjamah yang di luar dan mau mendapatkan pujian gitu kan. Jadi mereka merasa bahwa Tuhan Yesus itu adalah saingan bagi mereka. Yesaya pasal 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi ini adalah salah satu juga yang ada di dalam ahli-ahli Taurat ini. Jadi mereka itu ya beribadah memuliakan Allah itu cuma dengan bibir mulut mereka gitu, tapi hati mereka jauh daripada Allah. Mereka hanya menghafal, kan orang ahli-ahli Taurat itu ya, saya pernah belajar dan dapat informasi ini bahwa mereka kalau menulis kitab Pentatuk ini, satu huruf saja salah, mereka harus ulang dari pertama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Udah diulangan nih,
terus salah, harus ulang dari pertama. Jadi harus sempurna, harus tidak ada kesalahan sedikit pun gitu. Mau titik koma tidak boleh ada kesalahan. Sehingga kalau tulis ulang-ulang ini, mereka tuh pasti orang yang sangat menghafal benar kitab Pentateuch ini. Tapi ini juga menjadi teguran ya bagi saya juga ya, bahwa hari ini firman Tuhan itu sebenarnya tidak hanya untuk kita ketahui, tidak hanya untuk dihafalkan, tapi kita perlu mendapatkan Tuhan. Amin. Iya benar, Kak Renard. Ada dari Kak Eko? Ya, saya sedikit menambahkan ya. Ini kisah tentang orang Samaria yang murah hati itu sangat unik ya. Kenapa unik? Ya, karena dia hanya tertulis di Injil Lukas. Ya, itu tidak tertulis di Injil Matius, tidak tertulis di Injil Markus, tidak tertulis di Injil Yohanes, ya kan? Ya. Jadi sekali lagi kisah ini hanya tertulis di Injil Lukas. Nah, pertanyaannya mengapa demikian? Karena ini sangat berkaitan dengan penekanan Injil Lukas ya. Ini biar berkali-kali biar terkesan ya kita ya, bahwa Lukas ini menekankan Tuhan Yesus ini adalah seorang manusia penyelamat ya. Jadi biar kita hafal, biar kita terkesan ya. Kalau Matius, Tuhan Yesus adalah Raja Penyelamat. Markus, Tuhan Yesus adalah hamba penyelamat. Ya, Lukas, Tuhan Yesus adalah manusia penyelamat. Sementara nanti di Injil Yohanes kita melihat Tuhan Yesus adalah Allah penyelamat. Ya. Jadi karena penekanan inilah Tuhan itu mewahyukan ya kisah ini melalui catatan Lukas yang menulis kitab Injil ini mengenai orang Samaria yang murah hati ini. Nah, mari kita melihat sedikit ya, agak detail. Ini kan bermula dari seorang ahli Taurat yang mau mencobai Tuhan, ya kan? Kalau kita membaca tadi ya mulai ayat 25 ya, dikatakan berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Ya, jadi ini niat ahli Taurat ini sebenarnya mau mencobai ini, ya kan? Bagaimana cara dia mencobai? Dia dengan bertanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya. Nah, lalu Tuhan balas kan, balik menjawab ya, atau balik bertanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Ya, apa yang kau baca di sana? Kemudian orang itu menjawab kan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Ya kan? Dan kasihlah sesama manusia. Sebenarnya artinya ahli Taurat ini sudah tahu jawabannya sebenarnya, ya kan? Lalu Tuhan tinggal meneruskan aja. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, ya kan? Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Nah, lalu ahli Taurat ini masih mau mengejar lah istilahnya ya, mengejar Tuhan, ya, mencobai Tuhan lagi ya, dengan bertanya. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Ya, jadi pertanyaannya, siapakah sesamaku manusia? Ya. Nah, sebelum kita masuk ke detail, kita mau melompat dulu ke ayat 36. Ya, ini Tuhan memberi kisah ini sebenarnya juga untuk istilahnya itu menyingkapkan sebenarnya siapakah ahli Taurat itu. Ya, di ayat 36 ya, kalau kita perhatikan baik-baik ya. Tuhan mengatakan, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ya. Tadi ahli Taurat itu tanya kepada Tuhan kan, siapakah sesamaku manusia? Lalu Tuhan
memperlihatkan kisah orang Samaria ini diakhiri dengan pertanyaan Tuhan, ya. Siapakah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Oke, teman-teman bisa melihat nggak? Di sini Tuhan itu sebenarnya menggambarkan di Taurat itu sebagai siapa? Coba. Kan ahli Taurat tadi mengatakan, siapakah sesamaku manusia? Lalu Tuhan menjawab, menurut pendapatmu, siapakah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Coba, ahli Taurat itu digambarkan sebagai apa oleh Tuhan Yesus di dalam kisah ini? Ini kita agak extend sedikit ya. Ahli Taurat itu adalah orang yang jatuh ke tangan. Ya, betul. Tuhan ingin menunjukkan ahli Taurat itu di dalam kisah ini adalah orang yang jatuh ke tangan penyamun. Ini loh pertanyaan Tuhan. Menurut, tadi kan ahli Taurat tanya, siapa sesama aku manusia? Oke, Tuhan jawab. Ini. Lalu Tuhan bertanya, menurutmu siapa sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Maksud ahli Taurat itu mau mencobai Tuhan, tetapi justru Tuhan itu mengekspos. Kamu itu enggak lebih dari seorang yang telah jatuh ke tangan penyamun. Tangan penyamun. Ya kan? Lalu ahli Taurat itu dia juga enggak berani terang-terangan menjawab orang Samaria, kan mestinya zamannya begitu dong. Orang Samaria, tapi dia masih gengsi dia. Dia menjawab apa? Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Ya. Nah, ini ada background-nya sebenarnya. Karena memang tadi kan sempat disinggung ya, orang Samaria itu dianggap warga negara kelas 2. Karena itu adalah orang Yahudi yang telah menikah dengan bangsa-bangsa lain. Jadi darahnya ini darah campuran istilahnya. Kalau orang Taurat, ahli Taurat ini orang yang memang masih pure, masih murni ya, darah Yahudi lah istilahnya, ya kan. Tetapi bagi Tuhan, mereka ini enggak lebih dari orang yang jatuh ke tangan penyamun. Nah, mari kita lihat sekarang detailnya ya. Kenapa kok Tuhan mengatakan demikian ya? Jadi kalau kita lihat di detail ceritanya tadi, itu memperlihatkan bahwa ada orang yang jatuh ke tangan, ada orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ya kan? Jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Jadi orang yang ini sudah dirampok, sudah dipukul, sudah situasinya setengah mati. Ya. Jadi menunjukkan di hadapan manusia, di Taurat itu kelihatannya orang yang paling benar. Orang yang paling melakukan hukum-hukum agama. Tetapi di mata Tuhan, ya, kenapa? Di mata Tuhan, mereka tidak lebih dari orang yang setengah mati. Ya. Kenapa? Nah, karena mereka adalah orang-orang yang sebenarnya manusia dosa, tetapi berusaha untuk beroleh keselamatan dengan kesalehan mereka. Ya kan? Berusaha memperoleh ya hidup yang kekal, tetapi mengandalkan diri sendiri. Karena itu mereka mencobai Tuhan, ya kan? Gimana sih caranya beroleh hidup yang kekal? Itu sebenarnya mereka ngetes saja itu, ya kan? Mereka ini sebenarnya sombong. Tadi dikatakan apa? Mereka ini membenarkan diri. Mereka tidak mengenal yang namanya kasih karunia. Mereka mengenal kalau kamu mau beroleh hidup yang kekal, kamu harus apa? Harus rajin ibadah, harus berbuat saleh, ya kan? Mereka tidak mengenal yang namanya kasih karunia yang datang melalui Tuhan Yesus Kristus.
Ya kan? Nah, kasih karunia itu seperti apa? Sebenarnya ini yang digambarkan kisah ini. Ada imam. Imam nggak bisa menolong. Ya. Ada orang Lewi. Orang Lewi itu orang yang bertugas melayani di bait Allah. Itu juga bisa menolong. Yang bisa menolong orang yang berdosa itu hanyalah di sini orang Samaria. Sebenarnya orang Samaria itu menggambarkan Tuhan Yesus. Ya kan? Apa yang dilakukan orang Samaria? Tadi Kak Iva sudah membahas ya. Dia apa? Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia datang, dia membalut luka-luka orang ini. Bukan hanya membalut luka-luka, dia menyirami dengan minyak dan anggur. Ini menandakan tadi roh Tuhan dan hayat Tuhan. Bukan hanya itu, dia menaikkan orang yang hampir mati ini ke atas keledai, dibawa ke penginapan. Dia menitipkan kepada pemilik penginapan. Bukan hanya itu, dia membayar pemilik penginapan. Bukan hanya membayar pemilik penginapan, dia bilang, kalau masih kurang, nanti aku tambahi saat aku kembali. Ini luar biasa nggak, saudara-saudari? Orang Samaria ini. Inilah kasih karunia Tuhan. Ya, kalau kita menyadari dulu kita juga orang yang hampir mati, ya kan? Mungkin bukan secara fisik, secara rohani. Ya, kita kecewa, ya, kita mungkin juga karena kita mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita, ya, kita merasa nggak usah Tuhan-Tuhanan lagi dah, ya kan? Itu artinya kita hampir mati sebenarnya. Tapi Tuhan datang dengan kasih karunia-Nya membasuh kita, menyembuhkan luka-luka kita, memberikan kepada kita karunia Roh Kudus, memberikan karunia hayat ilahi, bahkan membawa kita ke dalam komunitas orang percaya. Ya, penginapan ini melambangkan kehidupan gereja sebenarnya. Ya, di sana ada kakak-kakak gembala, ya, kakak-kakak pembimbing yang merawat kita. Ya, inilah sebenarnya kasih karunia di dalam perjanjian baru bertentangan dengan hukum Taurat di dalam perjanjian lama. Nah, Tuhan datang itu sebenarnya untuk menggenapkan hukum Taurat dan menggantikan hukum Taurat itu dengan kasih karunia. Amin. Dialah manusia penyelamat dengan kebajikan yang tertinggi. Ya, moralitas yang tertinggi. Mana ada orang membantu sampai begitu, ya kan? Biasa kalau kita ketemu orang kecelakaan di pinggir jalan aja kita cepet-cepet pengen pergi aja. Aduh, takut ya kan? Takut nanti saya dikira yang nabrak nanti, ya kan? Sekarang kan begitu, kita kadang-kadang karena orang sudah emosi ya, wah dikira kita yang nabrak, padahal bukan kita yang nabrak, jadi kita takut, ya kan? Nah, ini enggak, ya, Tuhan membasuh, Tuhan menyembuhkan, Tuhan membawa ke penginapan. Ya, ini apa? Kasih karunia Allah. Kita semoga tidak seperti ahli Taurat, ya. Sampai dia ngomong orang Samaria aja dia enggak gengsi dia. Dia kan mengatakan, dia cuma ngomong apa? Orang yang telah menunjukkan ya belas kasihan kepadanya. Artinya Tuhan tuh bilang loh, kamu mau selamat, kamu harus mengasihi sesama manusia. Sesama manusia itu siapa? Ya ini Tuhan sendiri nih loh. Ya kan? Tuhan sebagai seorang Samaria yang baik hati ini, kasihi dia. Amin. Ya, Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari dosa, yang telah membawa kamu ke dalam komunitas orang percaya, yang telah memberikan kepada kamu Roh Kudus, kasihilah dia. Itu sebenarnya yang ingin Tuhan sampaikan ya. Jadi hari ini ya tadi satu, keselamatan bukan dengan usaha kita, bukan dengan kesalehan kita. Ya, kita bisa berbuat saleh itu adalah hasil daripada sebenarnya kenikmatan kita akan suplai firman, akan karunia Roh Kudus, ya, akan suplai hayat Tuhan di dalam kita, baru bisa terekspresi melalui keseharian kita. Tapi itu sama sekali bukan karena kekuatan kita, ya, itu karena Tuhan. Amin. Kita hanya bisa belajar mengasihi Dia, ya. Orang Samaria itu, ya, Tuhan Yesus, ya, yang membawa kasih karunia
yang limpah ke dalam hidup kita. Oke, itu waduh ini panjang sekali nih. Maaf sampai 50 ya. Luar biasa ini. Puji Tuhan kita Puji pelukis. Tuhan. Amin. Kita bayar harga demi kebenaran itu tidak sia-sia ya teman-teman. Tapi kalau kita bayar harga untuk hal-hal yang lain pasti habis begitu saja. Tapi untuk kebenaran tidak akan pernah habis. Oke, untuk menutup sesi kita di malam hari ini, kita berdoa. Boleh minta tolong Hosea Laurentius memimpin kita di dalam doa. Suara saya terdengar baik nggak, Kak? Ya. Ya. Baik. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu di saat malam tadi Bapak. Kami telah mendengarkan sebagian dari isi Alkitab Bapak. Bapak, kami yakin Bapak, Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang akan memahami isi Alkitab ke dalam hati kami Bapak. Ya Bapak, dalam malam hari ini Bapak, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan foto bersama. Boleh dibuka kameranya. Kalau tidak bisa juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Klaus semangat. Ica juga semangat. Yang sedang kuliah semangat. Sudah? Ya, silakan Kak Renard atau Kak Yoel. Oke. Siapa? Yoel apa saya? Kayak aja udah. Oke, berarti saya ya. Baik, saya hitung 1 sampai 3. Siap-siap. 1, 2, 3. Amin. Puji Tuhan ya. Amin. Puji Tuhan. Cita-cita selalu teman-teman. Jaga kesehatan. Sampai jumpa besok. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Lagi malam ini.